Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada para jamaah Pusdai Jawa Barat, yang saya hormati para pengurus DKM semua Pusdai Jawa Barat, yang saya hormati kepada para staf karyawan Pusdai Jawa Barat, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, di dalam kesempatan pada malam Jumat ini saya barusan menunggu keputusan dari Kementerian Republik Indonesia bahwa 1 Syawal insya Allah sudah ditetapkan pada hari Sabtu. Hadirin yang berbahagia, kalau seandainya ada yang melaksanakan hari Jumat, itu tidak apa-apa, karena masalah hilafiyah itu tidak boleh ditojaiyahkan. Masing punya ilmu masing-masing, punya argumen masing-masing. Kita saling hormat dan menghormati. Hadirin yang berbahagia, begitu indah kita satu malam lagi kita tarawih, merasakan sedih kita akan sebentar lagi meninggalkan di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua dimulai dari tanggal 1 sampai akhir, ada yang 29, ada yang 30, itu sama saja. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua duduk bersimpuh di rumah Allah ini, kita dari pagi sampai malam, sampai ketemu lagi siang pagi, sore pagi, duduk di masjid ini. Mudah-mudahan dosa kita yang sudah dilaksanakan atau hilang, mudah-mudahan dosa yang ada di diri kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil istiqomah duduk bersimpuh munajat ke Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan yuladu alal fitrah, jadi mulang dari Pusdai ke rumah seperti bayi baru lahir, suci bersih. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai pengurus dan salam dari pimpinan dari Profesor Dr. Adam Hambali, amanat beliau kepada saya, tolong sampaikan kepada jamaah, mohon maaf kalau seandainya ada karyawan atau staf kurang perilaku
atau langkah, ucap, tekad kelihatan ku bapak-bapak kurang sempurna, mohon dimaafkan. Saya sebagai pengurus di Pusdai Jawa Barat ini, kalau tidak benar-benar merasakan Bapak merasakan tidak nyaman, kalau makan tidak bahagia, saya sekali lagi sebagai pengurus dan semua para pengurus di pimpinan sampai staf mohon dimaafkan. Kalau bapak-bapak memaafkan, insya Allah saya juga memaafkan bapak-bapak. Tidak ada lagi secara hablum minan nas yang Allah berikan yang masuk surga itu kepada orang yang wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tidak ada lagi terkecuali orang yang bertakwa, orang yang saling menghormati, orang yang saling menyayangi, orang saling menghormati kepada sesama. Kalau hati kita ada iri, ada dengki, ada sirik di hati kita, percuma kita duduk di rumah Allah ini. Tetapi kalau kita ikhlas, benar-benar ikhlas mencari keridhaan Allah, tidak memandang makan dengan yang enak-enak, tidak memandang minum yang lezat-lezat, tetapi meskipun makan ala kadarnya diterima dengan hati yang suci dan bersih, insya Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dicabut kita nyawa, termasuk orang ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Alhamdulillah, kalau kita begitu yakin pintu surga terbuka, tidak tertutup. Hadirin yang berbahagia, siapa yang tidak mau kepada bunyi ayat itu? Al-Quran jelas. Orang yang mati syahid, orang yang sampai lagi ruku atau sujud tidur di masjid lillahi ta'ala, nawaitu i'tikaf fi masjid lillahi ta'ala, niatna i'tikaf kalau Allah menyambut nyawa bagiannya, yaitu tadi Al-Quran. Syahid masuknya langsung, tidak ada siksaan, tidak ada hisaban dari Allah. Saur Gusti Allah langsung dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Indahnya itu orang yang bertakwa kepada Allah. Pesan-pesan dari pengurus Pusdai Jawa Barat, mudah-mudahan ke depan istiqomah, tetap dijalankan sholat yang 5 waktu, jangan terlambat. Sedekah dan zakat jangan terlewat. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan dunia sampai akhirat. Kuncinya itu Pak. Secara hablum minan nas, apalagi dengan tetangga yang baik, dengan siapapun yang harus baik, saling menghormati dan sayang menyayangi. Insya Allah kalau itu diperjalankan, kalau itu dipraktekkan, insya Allah kita akan memberikan kenikmatan di dunia sampai akhirat. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya titip kepada ibu-ibu pulang dari Pusdai harus betul-betul menghormati kepada suami, harus sayang dan menyayangi. Kita sebagai contoh atau figur, sebagai pimpinan di rumah tangga harus memberikan contoh suri teladan yang seperti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita termasuk sakinah, mawaddah, warahmah. Yakin dan seyakin-yakinnya kalau kita menurut aturan Al-Quran
dan tidak jauh dengan Al-Quran perilaku kita, insya Allah kita akan nikmat selama-lamanya. Dan saya titip, biasa sekarang i'tikaf, membaca Al-Quran, istighfar, sholawat, dzikir, tasbih, tak harus kalau kita pulang, biasakan seperti itu. Hasilnya harus diterapkan, hasilnya harus diterapkan, dicontohkan kepada anak-anak di rumah. Sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai rumahmu seperti kayak kuburan. Insya Allah bagi orang yang sering membaca Al-Quran di rumahnya, Allah akan memberikan nur ala nur, yahdillahu linurihi mayasa, akan terpancar cahayanya di dunia sampai akhirat, dan juga rumahnya akan nikmat dipandang. Itu bapak-bapak. Makanya saya menghimbau kepada rekan-rekan sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kelihatan sehari-hari bapak istiqomah. Selalu ada yang menimbang HP membaca Al-Quran, selalu ada yang memegang tasbih. Luar biasa Pak. Itu para nabi yakin menatap kepada kita, Allah pun lagi menatap kepada kita, menyayangi kepada kita. Alhamdulillah bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak diberi jabatan yang rahmatan lil alamin. Semua sekeluarga bisa bapak sebagai pimpinan di rumah tangga, bisa mimpin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, itulah yang saya sampaikan, amanah dari pimpinan Ketua DKM Pusdai Jawa Barat. Mohon maaf lahir dan batin, dan semua rekan-rekan staf karyawan, kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan. Insya Allah bapak-bapak, kalau seandainya ada hati kertek dina hati bapak, eta budak benar misalnya jadi orang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mana bakal terima mal salatna. Tapi kalau secara umumnas bapak memaafkan kepada pelayan adik-adik kita, meskipun tidak merasakan nikmat, tidak merasakan nyaman, tapi dinikmati oleh bapak-bapak, dimaafkan oleh bapak-bapak. Insya Allah bapak-bapak yakin orang yang memaafkan orang lain akan dihapuskan segala dosa perdosa yang ada di diri kita, akan memaafkan. Saya nanya ke bapak-bapak, semua pengurus Pusdai dimaafkan Pak? Alhamdulillah. Karyawan yang siap setiap subuh menyiapkan nasi akan dimaafkan kalau ada langkah yang tidak benar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan memaafkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga memaafkan kepada bapak-bapak lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu, kita akan insya Allah akan kembali kepada suci bersih hati kita semua. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang salah mungkin dari lidah saya sendiri, yang benarnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wal aqu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.